Di tengah masyarakat yang telah jauh dari nilai-nilai ketuhanan dan keadilan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi mulia kepada kaum Madian. Ia adalah Nabi Syuaib alaihi salam, seorang pria yang berasal dari kalangan mereka sendiri. Sebagaimana tertuang dalam firman-Nya, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka, Syuaib. Quran Surah Al-A'raf, ayat 85. Kaum Madian tinggal di sebuah wilayah bernama Madian, sebuah perkampungan di tepi negeri Syam, tidak jauh dari wilayah Hijaz, berdekatan pula dengan lokasi bekas kediaman kaum Nabi Lut alaihi salam. Mereka hidup beberapa generasi setelah kehancuran kaum Nabi Lut. Namun, meskipun telah ada pelajaran dari kaum-kaum sebelumnya, mereka tetap terjerumus dalam kesesatan. Mereka tidak menyembah Allah, melainkan menyembah sebatang pohon rindang yang disebut dengan Aikah, pohon yang mereka agung-agungkan layaknya sesembahan. Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim. Quran Surah Al-Hijr ayat 78. Tidak hanya sesat dalam akidah, mereka juga dikenal sebagai masyarakat yang rusak akhlaknya. Mereka biasa merampok dan menakut-nakuti para musafir yang melewati wilayah mereka. Mereka juga dikenal curang dalam perdagangan. Ketika membeli, mereka menuntut timbangan yang berlebih, namun saat menjual, mereka sengaja mengurangi takaran. Perilaku ini menyebabkan ketidakadilan yang merajalela di tengah masyarakat. Melihat kondisi tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus Nabi Syuaib alaihi salam sebagai rasul kepada mereka. Tugasnya adalah menyampaikan kebenaran, menyeru mereka agar kembali kepada Allah, dan meninggalkan berbagai kemungkaran serta perbuatan curang yang merugikan orang lain. Nabi Syuaib alaihi salam terkenal sebagai sosok yang sangat fasih dalam menyampaikan dakwah. Karena kefasihan dan keindahan lisannya, para ulama salaf bahkan memberinya julukan Hatibul Anbiya, yakni juru bicara para nabi. Dalam menyampaikan dakwah, Nabi Syuaib alaihi salam tidak hanya menyeru kepada tauhid, tapi juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan moral. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan seruannya dalam Al-Quran, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagimu selainnya. Telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangi hak orang lain. Jangan pula kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu benar-benar beriman." Quran Surah Al-A'raf, ayat 85. Tak hanya itu, beliau juga mengingatkan mereka agar tidak menjadi perampok dan penyebar ketakutan di jalan-jalan umum. Ia mengajak mereka mengenang masa lalu saat mereka masih sedikit jumlahnya, lalu Allah memperbanyak dan memberkahi mereka. Namun kaum Madian membalasnya dengan sikap sinis dan ejekan. Dengan penuh arogansi, mereka berkata, "Hai Syuaib, apakah sholatmu memerintahkan agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Apakah kamu juga melarang kami mengatur harta kami sesuka hati? Sungguh kamu ini orang yang sangat penyantun dan berakal." Quran Surah Hud, ayat 87. Mereka mencemooh ajaran Nabi Syuaib alaihi salam dan merendahkan seruannya. Namun, Nabi Syuaib alaihi salam menjawab dengan kelembutan, tetap mengajak mereka kepada jalan kebaikan. "Wahai kaumku, bagaimana menurut kalian jika aku berdiri di atas keterangan yang nyata dari Tuhanku dan Dia menganugerahkan kepadaku rezeki yang baik? Aku tidak bermaksud menyelisihi apa yang aku larang. Aku hanya ingin melakukan perbaikan selama aku mampu. Dan taufik hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali." Quran Surah Hud, ayat 88. Nabi Syuaib alaihi salam tidak langsung mendoakan kebinasaan bagi mereka. Beliau tetap membuka pintu harapan agar mereka bertaubat. Namun ia juga tak lupa mengingatkan akan azab yang pernah menimpa kaum-kaum terdahulu. "Hai kaumku,
Janganlah perbedaan pendapat antara aku dan kalian membuat kalian tertimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh, Hud, atau Syaleh. Dan kaum Lut tidak pula jauh dari kalian. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Sungguh Tuhanku Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Quran Surah Hud, ayat 89-90. Namun kaum Madian tetap bersikeras dalam kekufuran. Mereka bahkan merendahkan Nabi Syuaib alaihi salam dan mengancamnya, "Hai Syuaib, kami tidak memahami apa yang kamu katakan. Kami melihatmu hanyalah orang yang lemah di antara kami. Kalau bukan karena keluargamu, sudah kami rajam kamu. Engkau sama sekali tidak punya wibawa di hadapan kami." Quran Surah Hud, ayat 91. Meski dihina dan diancam, Nabi Syuaib alaihi salam tetap tegar. Ia membalas ejekan mereka dengan keteguhan dan tawakal kepada Allah. "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih mulia di hadapan kalian daripada Allah, hingga kalian menjadikannya sebagai tameng? Padahal kalian menjadikan Allah sebagai sesuatu yang kalian abaikan di belakang kalian. Sungguh, Tuhanku mengetahui apa yang kalian kerjakan." Quran Surah Hud, ayat 92. Setelah sekian lama Nabi Syuaib alaihi salam berdakwah dengan segala kesabaran dan kelembutan, kaum Madian tetap saja tidak bergeming. Ucapan mereka bukanlah bentuk ketakutan, melainkan tantangan sinis seolah menantang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merasa aman, percaya diri bahwa tidak akan ada yang mampu menggoyahkan kedudukan dan kemakmuran mereka. Padahal mereka telah menzalimi diri sendiri dan orang lain dengan berbagai bentuk kecurangan, kesirikan, dan kejahatan sosial. Melihat keangkuhan ini, Nabi Syuaib alaihi salam hanya bisa berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ia sadar, petunjuk hanyalah milik Allah, dan tak ada yang dapat membuat hati yang telah tertutup menjadi terbuka, kecuali dengan izinnya. Tibalah waktu di mana keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan atas kaum yang keras kepala ini. Dalam firman-Nya dijelaskan bahwa azab datang dengan 3 tahapan mengerikan. Pertama, hari yang mendung dan membakar. Allah kirimkan kepada mereka panas yang luar biasa. Begitu terik dan membakar, sehingga mereka berlarian keluar rumah, mencari tempat berteduh. Tiba-tiba, mereka melihat awan gelap menggantung di atas suatu tempat. Mereka bersorak, beramai-ramai menuju ke bawah naungan awan itu dengan harapan mendapatkan kesejukan. Namun ternyata, awan itu bukanlah rahmat, melainkan azab dari langit. Maka ketika mereka melihat azab berupa awan yang menuju ke arah mereka, mereka berkata, "Ini awan yang akan menurunkan hujan kepada kita." Bukan, justru itulah azab yang kamu minta agar disegerakan. Quran Surah Al-Ahqaf, ayat 24. Kedua, guncangan dahsyat atau rajfah. Setelah mereka berkumpul di bawah awan itu, bumi tiba-tiba berguncang hebat. Tanah terbelah, bangunan-bangunan runtuh. Suatu guncangan yang tak bisa dilawan oleh apapun. Kemudian mereka diguncang gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Quran Surah Al-A'raf 91. Ketiga, suara petir yang menggelegar atau syaihah. Lalu disusul dengan suara menggelegar, petir atau teriakan langit yang sangat keras, hingga mematikan seluruh penduduk dalam sekejap. Tidak ada yang selamat. Harta benda, istana, dan kebanggaan mereka, semuanya lenyap tak tersisa. Dan orang-orang yang mendustakan Syuaib, mereka binasa oleh suara keras yang mengguntur. Quran Surah Hud, ayat 94. Setelah azab itu turun, Nabi Syuaib alaihi salam dan para pengikutnya yang beriman telah diselamatkan lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dipindahkan dari wilayah tersebut jauh sebelum kehancuran menimpa.
Maka kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya karena rahmat dari kami, dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur. Quran Surah Hud, ayat 94. Lalu Nabi Syuaib pun menatap puing-puing kehancuran kaumnya. Dengan hati penuh haru dan sedih, ia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan risalah Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?" Quran Surah Al-A'raf, ayat 93. Kisah Nabi Syuaib alaihi salam adalah cerminan perjuangan seorang nabi yang bersungguh-sungguh menyeru kepada tauhid, keadilan, dan moralitas di tengah masyarakat yang keras kepala dan bejat. Meski menghadapi cercaan dan ancaman, beliau tetap menyampaikan kebenaran dengan hikmah dan kelembutan. Hingga kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keputusannya terhadap kaum yang menolak peringatan tersebut. Kisah ini mengajarkan pada kita bahwa kesombongan atas harta dan kekuasaan bisa menjadi awal kehancuran. Kecurangan dalam transaksi dan kezaliman sosial adalah dosa besar dalam pandangan Allah. Seruan kebenaran harus disampaikan dengan penuh hikmah, meski ditolak. Allah memberi peringatan dan kesempatan berkali-kali, tapi jika terus diabaikan, maka azabnya bisa datang dengan tiba-tiba. Kisah Nabi Syuaib alaihi salam adalah cerminan perjuangan seorang nabi yang bersungguh-sungguh menyeru kepada tauhid, keadilan, dan moralitas di tengah masyarakat yang keras kepala dan bejat. Meski menghadapi cercaan dan ancaman, beliau tetap menyampaikan kebenaran dengan hikmah dan kelembutan. Hingga kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keputusannya terhadap kaum yang menolak peringatan tersebut.